Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya atas nama Sri Mutmainnah dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori sosiologi yang berjudul pertukaran sosial dalam 3 paradigma. Nah, sebelum kita melangkah ke isi materi ini, alangkah baiknya kita mengenal apa itu teori pertukaran. Pada pengenalan konsep, teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antara individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Nah, teori Etienne yang dibangun oleh George Homans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial, terutama ide yang dikemukakan oleh Durkheim. Reaksi Homans terhadap Durkheim terdapat beberapa hal. Yang pertama, pandangan tentang emergensi. Homans mengakui dan menerima sebagai konsep yang menyatakan selama berlangsungnya proses interaksi timbul suatu fenomena baru. Nah, pandangan tentang psikologi. Teori yang disusun oleh Durkheim pada abad ke-19 dihadapkan dengan konsep psikologi yang sangat primitif. Psikologi ini berasumsi bahwa sifat manusia sama sekali secara universal dan memfokuskan pada bentuk-bentuk tingkah laku yang bersifat instinktif. Dan yang ketiga, metode penjelasan. Durkheim mengatakan bahwa objek studi sosiologi adalah barang suatu yang dapat dijelaskan bila ditemukan fakta penyebab, atau fakta sosial dapat dijelaskan bila ditemukan fakta sosialnya dan penyebabnya. Homans sependapat jika fakta sosial menjadi penyebab dari fakta yang lain, namun penyebab bila merupakan suatu penjelasan. Materi yang kedua yaitu pertukaran sebagai teori klasik. Nah, pada ide pertukaran dalam ilmu sosial yang berlangsung sejak abad ke-18, Adam Smith misalnya mengemukakan ide memberi atau menerima antar bangsa. Nah, materi yang ketiga yaitu teori pertukaran sosial modern. Teori pertukaran sosial modern sangat dipengaruhi oleh psikologi eksperimental. Hal ini berarti mengandung kesamaan dengan teori sosial mikro dan makro. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip teori pertukaran. Prinsip teori pertukaran merupakan suatu deskripsi umum tentang unsur-unsur teori ini, yaitu suatu analisis, keuntungan, dan persetujuan sosial. Nah, pada teori prinsip-prinsip pertukaran terdapat 4 poin, yaitu satuan analisis, motif pertukaran, faedah dan keuntungan, dan pengesahan sosial. Pada poin kedua, motif pertukaran. Motif dalam teori pertukaran mengasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang akan memerlukan sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak merupakan tujuan yang umum. Dengan demikian, teori ini berasumsi bahwa orang yang melakukan pertukaran dikarenakan adanya rasa atau akibat dari motivasi dari orang lain. Bagian kelima yaitu tatanan sosial menurut teori pertukaran. Sebagaimana kita ketahui, teori sosial bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang hakikat, pengamatan yang ditunjukkan pada individu-individu. Yang saling melakukan pertukaran belum tentu menggambarkan tindakan kelompok, karena tindakan kelompok sangat berkaitan dengan siapa yang berhubungan secara tetap
siapa yang memperoleh ganjaran, siapa yang perlu ganjaran, bagaimana mereka melakukan interaksi, dan bagaimana mereka membina derajat pertukaran dalam interaksi tersebut. Nah, pada penjelasan yang kelima, yaitu teori pertukaran deduktif proposisi George Homas. George Homas mengenalkan teori pertukaran deduktif tentang tatanan sosial. Menurut Homas, kita hanya dapat menjelaskan tentang aspek-aspek tatanan dan perubahannya dengan mengacu dari beberapa jumlah kecil proposisi yang bisa dijelaskan. Nah, pada poin ketujuh yaitu pertukaran dan psikologi sosial kelompok. Tobin and Kelly menggunakan ide pertukaran atau ide tentang suatu matris perilaku sebagai alat analisis dalam menjelaskan tipe pertukaran. Pada matris ini, suatu ruang dimensional ganda mengemukakan perilaku dua orang dengan melakukan tabulasi silang kedua dimensi tersebut. Pada poin ke-8 yaitu kekuasaan dan pertukaran menurut Peter Blau. Blau merupakan ide kunci yang memahami timbulnya struktur kelompok dari sosial. Blau tampaknya mencoba untuk memerinci bagaimanakah struktur sosial untuk membuat mapan pertukaran. Menimbulkan kekuatan-kekuatan oposisi yang bahkan bukan cenderung mengubah pertukaran yang telah mapan itu. Nah, saya akan mengambil contoh pertukaran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, melanggar lalu lintas. Kita menyaksikan masih ada yang melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak memakai helm, tidak membawa SIM ataupun STNK. Nah, contoh yang kedua, wajib pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor atau beroda 4 maupun kendaraan lain dipungut pajak atas kepemilikan atau pengusahaan kendaraan bermotor. Nah, itulah dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.